Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Usyana Hakim dengan NIM 23140194, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Hari ini saya akan menjelaskan tugas saya untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febri Yuli Satriani, SPDI, MPD. Adapun materi yang saya akan sampaikan yaitu perkembangan sosio anak menurut para ahli. Berikut 5 rincian materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian pengembangan psikososial. Yang kedua, pengertian sosial menurut Albert Bandura. Yang ketiga, cara mengembangkan sosio emosi anak di rumah. Yang keempat, cara mengembangkan sosio anak di sekolah. Dan yang kelima, cara mengembangkan sosio anak di masyarakat. Yang pertama, pengertian secara umum. Perkembangan psikososial adalah tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati, dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial, interaksi dengan suatu organisme menjadi matang secara fisik dan psikologis. Yang kedua, ada pengertian menurut para ahli, yaitu Erik Erikson. Erik Erikson menggabungkan teori psikososial dengan development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang tergabung dengan keperluan dan tuntunan masyarakat. Erik Erikson menunjukkan 8 tahapan yang harus kita pahami dan lewati dalam proses perkembangan kita. 8 perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama ada tahap truth vs mistruth mulai dari lahir hingga 18 bulan. Tahap pertama ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Di masa ini, bayi sangat bergantung dan mengembangkan kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas pengasuhnya, yaitu orang tua. Yang kedua ada tahap otonomi vs rasa malu di usia mulai 18 bulan hingga 3 tahun. Di tahap ini, keterampilan fisik anak-anak tumbuh saat mereka menjelajahi lingkungan mereka dan belajar untuk lebih mandiri. Mereka mulai melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai. Tahap ketiga yaitu tahap inisiatif vs rasa bersalah, mulai usia 4 tahun. Tahap ketiga ini perkembangan psikososial terjadi selama tahun-tahun prasekolah. Selama ini, seorang anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak-anak lainnya. Anak-anak juga banyak bertanya pada tahap ini. Tahap keempat, tahap ketentuan dan rasa rendah diri, mulai usia 5 tahun hingga 12 tahun. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntunan sosial dan akademik yang baru. Terus tahap yang kelima, ada identitas vs kebingungan mulai dari usia 12 tahun hingga 18 tahun. Tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri yang akan terus mempengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seseorang. Terus tahap keenam ada keintiman dan isolasi mulai usia 18 tahun hingga 40 tahun. Tahap ini meliputi masa dewasa awal ketika seseorang mengeksplorasi hubungan pribadinya dengan orang lain. Di rentang usia ini, seseorang perlu membentuk hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Terus ada tahap ketujuh yaitu generativitas vs stagnasi mulai usia 40 tahun hingga 65 tahun. Di masa ini, seseorang menentukan kembali prioritas dalam kehidupannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak, produktivitas di tempat kerja, dan terlibat dalam kegiatan organisasi suatu masyarakat. Terus tahap ke-8 ada integritas vs keputusasaan usia 66 tahun. Tahap terakhir ini mulai sekitar 66 tahun dan berlanjut selama sisa umur hidup seseorang. Selama tahap ini, seseorang akan merefleksikan kehidupannya dan pencapaian mereka saat menerima kenyataan. Pengertian belajar sosial menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial atau social learning theory menurut Albert Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan menilai perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Jadi, teori belajar sosial menunjukkan bahwa manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kemudian hasil berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, menurut Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya terlepas apapun medianya.
Cara mengembangkan sosio anak di rumah. Yang pertama, berikan contoh yang baik. Anak adalah peniru ulung. Anak belajar segala sesuatunya dari melihat keseharian orang terdekatnya. Jadi, untuk kalian memberikan contoh atau model yang baik, misalnya dengan kebiasaan berbagi, tidak sungkan meminta maaf, dan sering mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ada bangun iklim positif di rumah. Membangun iklim positif di rumah juga penting untuk membuat anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan juga mendukung kemampuan emosional si anak. Terus, yang ketiga, ajarkan empati. Menyelesaikan konflik juga penting dimiliki anak usia dini. Orang tua juga bisa membantu melatihnya lewat permainan atau aktivitas sehari-hari. Saat bermain, anak tidak hanya belajar bekerja sama, tapi juga jadi kenal aturan. Cara mengembangkan sosio emosi anak di sekolah. Yang pertama, ada tanggung jawab. Dengan mengajarkan sikap tanggung jawab, si kecil akan menjadi pribadi yang percaya diri dan dapat diandalkan, sehingga bunda dan ayah nantinya akan jarang direpotkan di rumah. Yang kedua, bekerja sama. Dalam proses bekerja sama, ada anak dilatih untuk dapat menekan kepribadian individual dan mengutamakan kepentingan kelompok. Yang ketiga, ada bernyanyi. Melalui kegiatan bernyanyi, anak akan dikenalkan dengan bagaimana menghargai sesama, bagaimana menempatkan diri di suatu lingkungan baru, serta melatih kemampuan anak dalam berkomunikasi. Cara mengembangkan sosio emosi anak di masyarakat. Yang pertama, ajak anak untuk berbagi. Mereka bisa belajar bahwa dengan suka memberi, kita tidak akan kekurangan karena kita juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai gantinya. Yang kedua, kenalkan pengalaman baru, meningkatkan kemampuan sosial anak dapat juga dilakukan dengan memberikan pengalaman baru untuk anak. Yang ketiga, ajak anak bermain dengan teman sebaya. Bermain dengan teman sebaya meningkatkan atau mampu mengembangkan kemampuan bahasa, juga mengembangkan kemampuan motorik kasar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori perkembangan psikososial, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.